Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1B yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke, bertemu lagi nih bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya, betul sekali ya. Yang mana hari ini kita masih di tema 2, namun kita masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Pada pembelajaran pertama. Oke. Setiap anak-anak itu pasti ada yang gemar bernyanyi, ada juga yang gemar menari. Nah, Ibu mau tanya, apa kegemaran kalian? Nah, apakah kegemaran kalian ada yang gemar bernyanyi atau menari? Nah, jadi kita akan ketahui apa kegemaran kita saat ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan baik. Yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu membedakan gerak cepat dan lambat dalam tarian. Yang ketiga, kalian juga mampu memahami ungkapan kasih sayang dalam syair lagu. Namun, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita membaca doa sebelum belajar. Dan Ibu mau sekarang kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Ada yang tahu lagu ini? Yang lihat kebunku? Oke, yang tahu lagunya, ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Oke, kalian mungkin sudah tahu ya lagu ini. Jadi nanti silakan kalian nyanyikan secara mandiri ya. Nyanyi, lihat kebunku. Oke, nah setelah bernyanyi nih, tadi tentunya ketika kita bernyanyi ada aturan-aturan yang perlu kita lakukan ketika bernyanyi. Jadi kenapa perlu ada aturan? Karena ketika kita menyanyi perlu ada pengkontrolan dari segi intonasi, nada, dan lain-lain. Nah, adapun aturan-aturan dalam bernyanyi, yang pertama tidak berteriak. Misalkan tadi ketika menyanyikan lihat kebunku. Nah, ketika menyanyikan lihat kebunku, kita tidak perlu sambil teriak-teriak, tapi disesuaikan dengan nada yang bagus. Jadi tidak lihat, jadi tidak menggunakan nada yang tinggi ya. Kalau misalkan mau lihat kebunku, nah jadi dengan nada yang memang nyaman diresapi gitu dari lagu tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kita bernyanyi itu harus disesuaikan dengan isi lagu. Misalkan isi lagunya tentang kebahagiaan, berarti kita harus mencerminkan bahagia. Kalau lagunya sedih, kita harus menunjukkan ketika menyanyi disesuaikan dengan sikap sedih gitu ya. Nah, di sini juga ada ketika bernyanyi ada lagu sedih juga, ada lagu bahagia, ada lagu senang dan lain-lain ya. Ini adalah aturan-aturan ketika kita bernyanyi. Nah, sekarang Ibu mau tadi yang sudah ikut menyanyi. Nah, di sini ada kata atau kalimat atau lagu ya, teks lagu yang tadi yang belum lengkap. Nah, sekarang Ibu mau semua menjawab dari masing-masing atau untuk melengkapi kata yang tadi kita nyanyikan. Coba, di sini ada lihat. Tadi apa ya? Lihat apa ya? Lihat. Ada yang tahu? Ya, betul. Lihat kebunku penuh dengan, ada yang tahu dengan apa? Oke, betul sekali, dengan bunga. Ada yang ada yang putih,
dan ada yang betul merah. Setiap hari aku siram semua mawar melati, semuanya indah. Nah, itu adalah lagu dari Kebunku. Nah, jadi hebat ya, kalian sudah bisa melengkapi dari lagu tersebut. Nah, sekarang coba kita akan belajar mengenai tarian-tarian ya, yang mana masing-masing anak atau setiap anak itu memiliki kegemaran masing-masing. Maksudnya memiliki kesukaan atau kemampuan atau keahlian yang berbeda-beda. Contohnya ada yang gemar bernyanyi, ada yang gemar berolahraga, ada yang gemar berkesenian seperti menari, melukis dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membaca sebuah cerita. Kalian dengarkan ya. Nah, dengarkan ya. Bella belajar menari. Bella menari tari merak. Gerakan tubuh Bella seperti burung merak. Tubuh Bella meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan tubuh Bella sangat indah. Nah, di sini dari cerita ini di sini diceritakan bahwa Bella itu sedang belajar menari. Yang mana tarian yang sedang yang sedang dilakukan atau yang sedang diajarkan kepada Bella itu adalah tari merak. Nah, gerakan tubuh Bella itu seperti burung merak, yang mana tubuh Bella itu meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan tubuh Bella sangat indah. Nah, contoh dari gerakan tari merak ini seperti pada gambar di sini ya. Ada yang pernah tahu, ada yang pernah melihat tari merak itu? Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tari merak itu merupakan salah satu kesenian yang berasal dari daerah Bandung. Ada yang tahu Bandung daerah mana? Ya, betul, daerah Jawa Barat. Dinamakan tari merak karena terinspirasi dari burung merak, yang mana banyak sekali tarian yang menirukan gerakan alam. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa tari merak itu merupakan salah satu kesenian yang berasal dari daerah Bandung, Jawa Barat. Nah, kenapa disebut tarian merak? Karena tarian merak ini diambil dari gerakan-gerakan burung merak. Nah, makanya disebut dengan tari merak. Nah, kemudian sekarang coba kalian amati dari kedua gambar di sini. Di sini ada gambar awan, ya. Oke, kemudian yang kedua ada gambar apa? Ada yang tahu itu? Ya, betul. Itu adalah gambar ombak. Nah, kemudian coba kalian amati lagi. Ada daun yang sedang terbawa angin atau yang tertiup angin. Kemudian ada gerak kijang melompat. Nah, ini kijang sedang melompat. Dan juga ada gerak air mendidih. Nah, dari kelima gambar ini merupakan gambar yang memang terjadi gerakan. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui ya bahwa banyak tarian itu menirukan gerakan alam seperti gerakan daun jatuh, gerak burung dan gerak badai. Nah, gerak daun jatuh termasuk gerak lambat. Nah, ini termasuk gerak lambat ya. Kemudian ada juga gerak badai. Nah, gerak badai itu termasuk gerak cepat. Nah, coba Ibu ulangi lagi dari gambar yang ini. Di sini ada gambar gerak awan. Gerak awan itu apakah termasuk gerak lambat atau gerak cepat? Kemudian yang kedua ada gerak ombak. Nah, coba gerak ombak itu termasuk gerak yang cepat atau lambat? Nah, coba kalian amati ya. Nah, begitupun di sini ada kijang melompat dan ada air mendidih, termasuk gerak lambat atau gerak cepat. Sekarang kita akan lihat dari kelima gambar tadi yang sudah kita amati bahwa awan itu termasuk gerakan termasuk gerak lambat. Nah,
Kemudian ombak juga termasuk gerak lambat. Kenapa disebut gerak lambat? Kalau misalkan gerak cepat itu nanti akan terjadi musibah. Makanya ketika ombak itu termasuk gerak lambat ya. Kemudian ada daun tertiup angin. Nah, daun tertiup angin juga termasuk gerak lambat. Kijang melompat itu termasuk gerak cepat ya, nah ya, karena memang larinya yang sangat cepat. Kemudian air mendidih juga termasuk gerak cepat. Nah, sekarang ayo kita baca sama-sama ya. Ibu akan bacakan, kalian juga ikut membaca di rumah. Lana hendak latihan menari. Lana diantar kakak ke sanggar tari. Kakak ingin Lana pintar menari. Kakak memberi nasihat pada Lana. Lana tidak boleh malas berlatih. Rajin berlatih membuat Lana pintar. Wah, di sini hebat ya. Ketika Lana diantar oleh kakaknya ke sanggar tari, kakaknya itu memberikan nasihat yang sangat baik dan mengingatkan kepada Lana. Yang mana nasihat yang diberikan kakak kepada Lana itu adalah tidak boleh malas berlatih. Nah, berlatih di sini karena Lana itu mau latihan menari, berarti kakak meminta Lana jangan atau tidak boleh malas berlatih menari. Karena ketika Lana malas berlatih menari itu akan membuat sulit atau tidak bisa dan tidak tercapai harapan Lana. Karena Lana ingin belajar atau bisa menari, maka kakak memberikan pesan untuk Lana bahwa Lana itu harus rajin latihan menari agar ketika rajin berlatih akan membuat bisa gitu ya. Nah, begitupun kita ketika kita ingin bisa belajar atau memahami materi, kita harus rajin belajar. Kalau misalkan kita tidak rajin belajar, pasti akan kesulitan ketika kita mengulang materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada kalian, yang mana tugasnya Ibu mau kalian membuat satu contoh gerak lambat dan satu contoh gerak cepat selain yang sudah disampaikan. Tadi kita sudah mengetahui ya bahwa contoh gerak lambat itu ada gerak awan, ada gerak ombak, kemudian ada lagi ya tadi. Nah, Ibu mau kalian menyebutkan contoh gerak lambat dan contoh gerak cepat. Tapi contohnya itu selain yang Ibu sebutkan tadi. Berarti selain yang lima tadi Ibu sebutkan ya. Nah, kalian tuliskan. Kemudian kalian juga menuliskan bentuk sikap kasih sayang yang pernah dilakukan terhadap kakak atau adik atau orang tua. Nah, tadi ada contoh sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh kakaknya kepada Lana. Nah, kakaknya itu memberikan nasihat untuk Lana untuk rajin berlatih. Nah, kalau misalkan kalian pernah membuat atau pernah menunjukkan sikap kasih sayang kepada kakak, kepada adik, atau kepada orang tua, silahkan kalian tuliskan satu contoh sikap yang pernah kalian lakukan ya. Nah, ditulisnya di buku catatan ya nak ya. Setelah kalian menuliskan di buku catatan atau di buku tulis, kalian upload di Google Classroom dan jangan lupa untuk melampirkan nama. Oke, paham? Nah, jadi Ibu simpulkan nih sebelum kalian mengerjakan tugas. Ibu simpulkan bahwa kita sudah mengetahui bahwa gerak dalam tarian itu bermacam-macam gerak. Ada gerak lambat, ada gerak cepat. Nah, tadi contoh gerakan alam yang dibacakan oleh kita sama-sama ada gerak tari merak. Nah, gerakan tari merak itu tadi diambil atau terinspirasi dari burung merak. Nah, tadi kita juga sudah mengetahui gerak lambat itu apa saja, gerak cepat itu apa saja. Nah, silakan kalian pahami ulang. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa bentuk kasih sayang yang dicontohkan oleh kakaknya kepada Lana dengan memberikan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Nah, jadi nanti kalian menyebutkan bentuk atau sikap kasih sayang yang pernah kalian lakukan kepada anggota keluarga kalian. Oke, paham? Kalau sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah
mendengarkan penjelasan ibu dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami.